Anu, cedake parkir. Awal beli lah. Lo motor itu itu beli. Oh iya, dua belas ya. Masnya pura-pura moto terus, Mas. Ulang tahun terus ya. Ulang tahun terus ya. Iya. Malengkap. Nama saya Tri Lestari Puji Rahayu sebagai pamongnya. Bu, ini kegiatan ini namanya apa sih Bu dan untuk apa aja? Kita sedang melakukan kegiatan inventarisasi koleksi museum, dan kegiatan ini memang secara berkelanjutan dilaksanakan karena memang koleksi kita jumlahnya sangat banyak, dan koleksi hibah itu hampir setiap tahun kita menerima koleksi hibah yang memang harus diinventarisasi sebagai koleksi museum Longguan. Ini apa aja yang dilakukan? Tahap awal tentu kita setelah menerima dan membuat berita acara penerimaan koleksi, kita akan unboxing si koleksi tersebut, kemudian kita beri nomor, kita ukur, kemudian tahapan selanjutnya itu kita deskripsikan. Setelah dideskripsikan itu didokumentasikan. Nah, nanti setelah didokumentasikan itu akan diberikan
secara tertulis di bagian dari setiap koleksi. Pentingnya apa sih Bu kegiatan? Pentingnya untuk mendata bahwasanya koleksi tersebut memang resmi koleksi dari Museum Ronggo Warsito dan memberikan keterangan. Jadi tidak hanya koleksi semata, tapi juga sudah ada deskripsi secara tertulisnya. Ada berapa koleksi Bu yang direstorasi? Untuk jenis patung ini ada kurang lebih 75 koleksi pada hari ini. Dari Hibah. Dari asal mana Bu? Omah Diri di Blitar. Blitar. Ulang tahun terus. Kalau seperti itu dirahasiakan atau nggak dirahasiakan sih identitasnya? Kalau untuk identitas dari penghibah biasanya kita publikasikan juga. Jadi untuk koleksi hibah yang memang sudah layak pamer kita letakkan di ruang pamer museum, itu biasanya akan kita berikan keterangan bahwasanya itu adalah koleksi dari si A atau si B seperti itu. Oke, terkait yang hari ini boleh diceritakan ini dari mana, terus patungnya Museum Ronggo Warsito menyatakan bahwa ini tuh layak menjadi koleksi dari museum ini. Jadi kalau untuk koleksi yang dikonservasi pada hari ini adalah koleksi figur batu. Figur batu tersebut menyerupai bentuk patung. Jenis batu yang digunakan kurang lebih semuanya sama, tapi ada beberapa jenis batu, makanya kita menyebutnya hanya berbahan batu saja karena kita memang belum ada ilmu khusus yang meneliti tentang geologi di Museum Ronggo Warsito. Kemudian koleksi tersebut adalah hibah dari Ibu Ida dari Blitar. Nah, untuk koleksi yang hari ini diinventarisasi memang koleksi satu jenis, jadi hanya yang patung itu saja. Kalau deskripsi ukuran patungnya tuh seperti apa? Kalau untuk deskripsinya itu masing-masing ya, jadi satu-satu kita ukur, tapi rata-rata itu hampir sama. Nah, keunikannya mungkin di situ ya. Jadi dari ke-75 figur patung tersebut, dia berbahan dan berbentuk kurang lebih sama. Figur memiliki kepala, badan, dan juga kedua tangan. Ukurannya? Kalau ukurannya rata-rata dari 5 hingga 15 cm. Ada namanya nggak ini? Untuk datanya itu tidak ada keterangan nama. Kalau untuk usia batunya Bu bisa? Nah, itu kita juga karena tidak ada ilmu geologi, jadi kita tidak tahu untuk batu tersebut dari tahun berapa atau berasal dari masa. Rencana di museum kan atau dipajang? Itu nanti akan menunggu ketika ada kegiatan rotasi koleksi. Jadi nanti secara bertahap Museum Ronggo Warsito akan melakukan kegiatan rotasi koleksi atau penggantian koleksi dari ruang pamer. Nah, nanti ketika ada masa itu nanti kemungkinan akan dipindah ke ruang pamer. Kalau untuk masa rotasinya sendiri biasanya berapa bulan sekali? Kalau untuk rotasi koleksi kita setiap tahun, cuman tidak keseluruhan. Jadi ada perbagian yang kita rotasi seperti itu. Bu, ini kan dari hibah ya. Memang dari Museum Ronggo Warsito itu juga menerima hibah gitu. Terus prosesnya seperti apa? Terus barang-barang yang seperti apa yang misalkan yang layak untuk ini dimuseumkan gitu? Jadi sebenarnya kita ada beberapa barang hibah. Jadi tidak hanya dari Ibu Ida ini ya, ada banyak penghibah yang lain. Tapi rata-rata yang menghibahkan koleksi mereka ke museum itu selain kesenian, patung, ukiran, itu juga banyak yang berupa keris. Nah, mereka biasanya menghibahkan benda-benda koleksi mereka itu karena mereka mungkin merasa di museum itu memang bisa lebih merawat benda-benda yang mereka anggap lebih bersejarah itu. Terus syaratnya apa untuk bisa menghibahkan? Kalau untuk syarat secara administratif, tentu mereka harus datang dan kita juga meneliti. Sebenarnya ada tahapan di mana koleksi tersebut itu memang memiliki histori. Ketika si koleksi tersebut memiliki histori, maka kita bisa menerima. Cuman pada prakteknya ya, kan biasanya ada yang beberapa memang asal diterima aja.
Oke. Mas, Jenis koleksi itu ada geologika, biologika, ada arkeologi dan lain-lain. Nah itu nanti pada proses inventarisasi inilah kita akan memasukkan koleksi tersebut itu masuk ke jenis yang mana. Nah yang menghibahkan itu juga macam-macam, kayak seperti keris itu kan masuknya ke benda yang terbuat dari logam seperti itu. Nah terus kalau seperti patung itu kan masuknya ke seni rupa. Terus kalau untuk artefak seperti arca dan lain-lain itu nanti masuknya ke benda arkeologi. Misalkan Kalau itemnya ratusan atau saya kurang tahu Ratusan. detailnya ya. Banyak sekali soalnya. Untuk detailnya yang menerima kemarin Pak Nurodo soalnya saya nggak ikut. terima kasih.